Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah masuki ibadah Minggu Biasa 31 dengan tema khotbah merendahkan diri, Tuhan memberkati. Ibadah yang kita lakukan di hadapan Tuhan harus dinyatakan dengan sikap rendah hati yang menandakan kita menaruh hormat kepada Allah Bapa yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Sikap yang seperti ini harus kita miliki setiap saat karena hati kita adalah bait Roh Kudus. Mari kita menyembah dan memuliakan Allah dengan segenap hati dengan menyanyikan Kidung Jemaat 322 bait yang pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita landaskan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan. Firman Tuhan dalam surat 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 dan 7 demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di dalam tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan Allah berkenan atas hidup kita ketika kita menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan-Nya. Marilah kita memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur melalui Kidung Jemaat 405 bait yang pertama sampai yang ketiga. Siang dan malam,
Firman Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 47 demikian 40 berkata demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, tentu saja kita rindu melakukan semua perintah Allah yang indah ini dengan sempurna. Namun, kita harus menyadari bahwa seringkali kita gagal oleh karena lebih mementingkan keinginan daging daripada menyenangkan hati Allah. Mari kita hening sejenak mengakui dosa di hadapan Allah. Mari. Bapa Surgawi, inilah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu yang kami akui dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyatakan pengakuan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 467, bait yang pertama sampai yang ketiga. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita menerima berita anugerah yang kita terima dari surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang 11. Firman Tuhan berkata demikian, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita respon firman Tuhan dengan pujian kita dari KJ 178, bait pertama dan yang kedua. Kasihnya padaku
ke dunia, Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercelah. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat yang menebus manusia. Kasih penuh hikmatnya Yesus bimbing hidupku, firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat yang menebus manusia. Mari kita bersama-sama berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam Kristus Yesus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk jam ini. Engkau sudah memberkati, menolong kami, dan kami menyiapkan diri beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan kami sudah mengawali dengan memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, menyadari sebagai orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Anugerah Tuhan dinyatakan dalam Kristus, bahwa di dalam Kristus kami boleh berkemenangan. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kau yang boleh berbicara kepada kami melalui firman yang tertulis, dan hamba-Mu akan baca bagian firman Tuhan, bahkan menguraikannya. Roh Kudus pimpin dan topang, kami boleh sungguh menyampaikan firman Tuhan dengan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. Dan warga jemaat boleh mendengarkan, bahkan melakukannya juga. Kami serahkan waktu sepenuhnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mohon berkat penyertaan-Mu. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai ayat 12. Matius pasal 23, ayat pertama sampai 12. Firman Tuhan dengan judul, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai
yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam. Adakah di antara saudara mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami? Kalau ada, kami ingin berkenalan. Ada saudara-saudara? Puji Tuhan ya, semua sudah beribadah bersama kami selama ini. Dan mari kita akan bersama-sama menyelami bagian firman Allah yang sudah kita baca bersama dan dengan tema merendahkan diri, Tuhan memberkati. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tema ini tentu saja terkait dengan apa yang kita baca dengan teks yang bersama kita hayati tentang kehidupan orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Saudara-saudara mungkin di antara kita ada yang ya pastinya sudah pernah mendengar, yaitu ungkapan Jawa yang mengatakan satu kata saja, jarkoni. Yaitu kita sudah tahu bahwa kata ini sudah seringkali menjadi salah satu sindiran di berbagai lini kehidupan. Yaitu bisa ajar namun tidak bisa melakukan atau tidak bisa ngelakoni, yaitu bisa ngajar, ora bisa ngelakoni. Nah, atau seorang yang mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain, tetapi dia sendiri tidak melakukan sama sekali. Nah, saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar orang yang katakanlah melakukan satu presentasi apa sajalah. Katakanlah mungkin tanaman atau mungkin masakan. Ya, saudara-saudara, hal-hal yang terkait dengan presentasi seseorang biasanya dilakukan oleh orang yang merasa ahli. Contohnya, cara menanam semangka atau melon. Ya. Orang tersebut biasanya sudah punya banyak teori karena belajar mungkin di ilmu pertanian atau mungkin insinyur pertanian. Dan biasanya mereka akan melakukan satu bentuk pengajaran, detail banget, ya, cara membuat lahan dan bahkan media tanam, bahkan pemupukan, bahkan sampai penyemprotan, sampai pada nanti perawatan buah dan sampai hasil panen. Nah, saudara, seringkali yang mereka lakukan tuh benar-benar membuat orang terkesima karena hal-hal yang baik. Karena bisa menguntungkan. Nah, pertanyaan kita sekarang, kita bertanya, apakah orang tersebut bisa dipastikan mereka bisa mencangkul atau bisa katakanlah melakukan semua yang dilakukan. Terkadang saudara-saudara yang melakukan itu orang berdasi, ya, orang yang benar-benar hidupnya bersih. Sehingga kalau bicara tentang pertanian, kadang-kadang memang yang bicarakan sesuatu yang hanya di dalam ungkapan saja. Yang akan melakukan pengerjakan semua, ya, bahkan seringkali
Mungkin orang ini belum pernah memegang cangkul, atau belum pernah memegang pupuk, atau belum pernah melakukan, hanya teori saja. Yang menjadi pelaksana nanti biasanya adalah para buruh tani. Bahkan juga mereka-mereka yang melakukan semua yang sudah biasa dilakukan. Dan sampai katakanlah megang cangkul, menggali tanah, memupuk, bahkan juga semua media dilakukan adalah orang-orang yang seringkali memang tidak punya ilmu, tapi melakukan dengan baik. Makanya saudara, di Malang ada satu pertanian apel gitu ya. Tanya bahwa petani apel di Malang itu tidak mau diteliti. Kenapa? Ya, mereka punya cara sendiri bagaimana apel bisa buah. Bahkan tidak dimakan oleh katakanlah ulat atau katakanlah hama yang lain. Dan demikian juga di beberapa tempat, ya, banyak petani yang merahasiakan, yaitu sesuatu yang memang tidak dimiliki para insinyur pertanian. Karena para petani mengatakan teori, ya, jargoni saja kamu itu, ya, kamu belum pernah masuk, bahkan belum pernah pegang tanah udah ngomong tanah. Kamu belum pernah ngomong, bahkan belum pernah mengalami bagaimana tumbuhan itu bisa baik, kamu sendiri ngomong. Nah, saudara-saudara, kata jargoni bisa ngajar, menurut tidak bisa ngelakoni ini, ternyata juga memang kita bisa dapatkan juga di dalam teks hari ini, di dalam Matius pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai 12 ini, Yesus memberitahukan kepada orang banyak dan kepada para murid tentang kehidupan orang Farisi. Adalah pribadi-pribadi orang yang sungguh-sungguh sedang duduk, bahkan duduk di kursi Musa. Orang-orang yang tahu kebenaran dan orang-orang yang tahu persis tentang firman Allah. Nah, mereka adalah orang-orang yang mengajarkan apa yang disampaikan atau diajarkan oleh Musa tentang kebaikan dan kebenaran Allah. Namun apa yang terjadi, saudara, Alkitab mengatakan mereka mengajar kebenaran Allah, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Pada ayat 3, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak apa? Tidak menyentuhnya. Bayangkan, ini sesuatu yang tentu ironis. Kalau mau melakukan sesuatu yang ternyata dia hanya ingin nonton, dan bahkan hanya sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang memang dia tidak pernah mau menyentuh. Ini sesuatu yang tentu sangat ironis dengan apa yang harus dia kerjakan lebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, semua pekerjaan yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, mereka adalah juga orang yang melakukan karya hanya untuk diuji, dilihat orang. Bayangkan, mereka bukan orang sembarangan, ahli Taurat, ahli kitab, tahu kebenaran, dan orang Farisi bukan hanya tahu, tapi hafal Alkitab. Kalau kita cermati pada ayat yang kelima. Kemudian mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbe yang panjang sebagai kehormatan, yaitu orang beragam, bahkan tokoh agama pada zaman Yesus itu. Namun apa yang terjadi, bahwa mereka hanya pamer pemimpin agama dan seolah bisa segalanya. Mereka bisa dan tahu tentang firman, namun tidak melakukan. Berikutnya, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Nah, saudara, mereka mencari kehormatan yang ternyata untuk bagaimana dirinya jadi terhormat, walaupun orang lain tidak menghormati. Nah, saudara-saudara terkasih, kalau kita mencermati bagian berikutnya, Pak, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi atau guru pengajar. Namun ternyata mereka hanya melakukan apa? Tindakan semu. Tindakan yang kosong. Orang lain dipaksa untuk melakukan, namun ternyata dia sendiri tidak melakukan apa-apa. Padahal mereka pengajar kebenaran. Nah, jadi para ahli Taurat adalah orang-orang, dan juga ahli dan orang Farisi ini bukan orang biasa. Bahkan di kalangan masyarakat mereka pribadi yang terhormat. Namun hidupnya tidak terhormat.
Karena sebagai rohaniawan hanya pamer keahlian, kemewahan, pakaian yang katakanlah sebagai pencitraan ibadah yang tidak membangun iman jemaat. Nah, saudara terkasih, Tuhan Yesus berkata dengan jelas bahwa ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, saudara, kalau kita cermati apa itu arti kursi Musa? Ya, pada zaman Tuhan Yesus, ternyata para ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah orang-orang yang menduduki kursi Musa. Dalam arti yaitu menjadi seorang yang penguasa dalam hal pengajaran. Mereka merasa bahwa semua Taurat sudah dipahami dan dihafal, dan sudah sungguh-sungguh diislami bahkan dihayati. Dan mereka sendiri yang menjadi pemegang kekuasaan dalam proses orang beribadah. Nah, saudara-saudara, kalau kita cermati bahwa kata jarkoni, ya bisa ngajar namun tidak bisa ngelakoni, ini sesuatu yang memang terjadi pada pengajar agama. Nah, saudara-saudara, saya sendiri dalam proses menjadi seorang pelayan Tuhan sebagai pendeta, saya kadang harus belajar bahwa apa yang saya katakan, apakah sudah saya lakukan. Jangan-jangan saya jarkoni. Dan saudara-saudara, ini menjadi satu tantangan sendiri. Tantangan tersendiri untuk saya dan tentu bagi semua orang. Tidak mudah untuk menjadi seorang pengajar bahwa yang dikerjakan, yang diucapkan, katakanlah semua yang dipersiapkan, apakah sudah dilakukan lebih dahulu. Contoh tentang mengampuni, contoh tentang mengasihi, contoh tentang memberi, dan kata perhatian, dan kesetiaan apakah saya sudah melakukan, ini sebuah tantangan yang ada pada diri seorang pelayan Tuhan. Dan tentu untuk kita sekalian. Nah, pesan Tuhan Yesus kepada para murid, tentu kepada orang banyak dan kepada kita sekalian hari ini, dikatakan jangan kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ternyata kita tidak bisa melakukan. Bahkan kita hanya melakukan satu tindakan, katakanlah omong saja, teori saja. Maka pesan Tuhan Yesus mengatakan jangan bangga kalau disebut yaitu sebagai rabi. Karena hanya satu rabimu, yaitu guru yang terbaik, yaitu Kristus sendiri. Dan biarlah di antara kita katakan kita adalah sesama saudara. Dan kita sesama orang percaya, sama-sama orang beriman yang ditebus dalam Kristus. Berikutnya bahwa jangan menyebut siapapun Bapa. Kalau kita katakan bahwa ada Bapa yang orang mengatakan aku orang yang harus disebut Bapa, jangan sampai kita bangga kalau kita sebut orang yang mungkin lebih diunggulkan. Karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Dan katakan jangan bangga kalau kita disebut juga pemimpin, karena hanya satu pemimpin yang agung, yaitu Kristus atau Mesias. Kemudian kalau kita juga dianggap terbesar, terhormat, kita harus siap jadi seorang pelayan. Artinya apa, saudara? Kita harus menjadi seorang yang mewujud nyatakan. Kalau kita terhormat, kalau kita orang yang dihormati, buatlah hidupnya terhormat. Bahkan juga menjadi orang terhormat karena melakukan. Menjadi orang yang terhormat, bahkan dihormati bukan hanya dengan teori yang daging-daging. Tapi melakukan apa yang memang kita harus lakukan. Contoh, katakan lagi, kalau kita harus memberi, katakan pelayan terbaik kepada suami, pada istri, bahkan pelayan terbaik dalam hal, katakanlah memberi porsi, ya. Bahkan juga katakanlah pelayan yang kita lakukan apapun bentuknya. Di kantor, sebagai pekerja, bahkan sebagai guru, sebagai dokter, sebagai perawat, dan bahkan sebagai tenaga yang tentu bekerja di restoran, pramusaji, semua. Saudara, kalau kita ingin melakukan yang terbaik, kita lakukan, kita terhormat menjadi seorang pelayan. Artinya saudara terkasih dalam Kristus. Kalau kita cermati, Pak, kita harus bahkan ingat, karena orang yang merendahkan diri itu akan ditinggikan. Tapi orang yang akan tinggi hati akan direndahkan. Ini Alkitab mengatakan seperti ini oleh karena apa? Sebuah kehormatan. Bahkan orang yang akan sebut orang yang berharga. Kalau bahasa aji itu. Nah, saudara, waktu kita melakukan sesuatu yang kita katakan, kita kerjakan, itu kita mengalami. Tidak seperti tadi teori tanam semangka. Orang punya teori yang kata daki-daki, namun tidak pernah pegang tanah.
tidak pernah pegang pupuk, tidak pernah mengalami yang namanya gagang cangkul, tidak pernah mengalami yang namanya kata nyemprot tanaman semangka itu sendiri. Nah, saudara terkasih, dalam hal ini kita akan bersama belajar bahwa kita selaku orang percaya, umat Allah, pada saat ini sedang ditantang, bahkan sedang sungguh diperhadapkan dengan kehidupan yang sungguh di antara kita di tengah keluarga. Katakanlah sebagai orang tua, kita sedang dibaca oleh anak-anak kita. Dan kitalah pohon, dan kitalah contoh, bahkan kita pribadi yang sungguh akan dilihat oleh mereka. Yang kita lakukan, kita kerjakan. Contoh sekarang ini, ya, misalnya, apa yang sedang katakanlah kita seringkali mungkin kita jengkel dengan anak kita. Tentang HP misalnya. Anak-anak sekarang ini mungkin kalau tidak punya HP bingung, ya, karena belajar juga menggunakan HP, ya, dengan daring. Tapi kemudian saudara-saudara waktu mungkin setelah tidak belajar, mereka main HP terus, ya. Kita jengkel nggak saudara-saudara? Yang para orang tua jengkel nggak? Udah nggak pelajaran tapi main HP terus, dari pagi sampai sore sampai malam. Tinggal suatu hari saya agak jengkel dengan anak-anak kami, ya. Dan akhirnya kami punya kesepakatan kalau tidak belajar udah masuk semua lah ke box, ya. Dan nanti kita buka sore hari ketika memang sudah katakanlah saatnya, ya, kita membuka HP kalau ada keperluan yang lain. Saudara, seringkali kita orang tua, ya, mengatakan jangan main HP terus, ya. Orang tuanya megang HP terus. Anaknya akan mengatakan, lah bapak ibu juga sama kok. Saudara, ini yang seringkali mungkin kita tidak sadari, ya. Contoh misalnya, kalau sudah berdua malam, sudah tidur deh, HP ditaruh atau tidak nonton TV. Bapak ibu nonton TV, saya malam misalnya. Saudara, ini sesuatu yang seringkali kita tidak sadari. Kita tidak menjadi guru dan bahkan contoh yang baik. Jarkoni. Nah, saudara, terkait dalam juga hal ini kita akan melihat belajar bagaimana seorang yang rendah hati. Bagaimana seorang yang rendah hati ternyata kalau tema merendahkan diri, bahkan Tuhan memberkati. Berkat Tuhan ternyata waktu kita akan boleh melihatnya, saat-saat kita melihat berkat Tuhan itu ketika kita melakukan apa yang Allah mau. Yosua misalnya, Yosua pasal yang ketiga, kita melihat bahwa kehidupan seorang Yosua, dia orang yang rendah hati. Orang yang patuh, yang pernah dikerjakan Musa, dilakukan semuanya. Nah, saudara, kitab Yosua pasal 3 ayat yang ke-7 sampai 10, kita cermati. Bagian ini sangat penting. Kata-kata yang disampaikan oleh Allah ini, semua dilakukan oleh Yosua. Waktu dia harus menyeberangkan umat Israel menuju ke tanah perjanjian, lewat yaitu Sungai Yordan. Yosua tidak katakan bah nyebrang. Ya, silakan. Ya, kamu duluan. Enggak. Saudara, dengan para imam, kalau kita lihat ayat 8, dengan jelas Yosua itu berdiri di tengah-tengah Sungai Yordan. Sampai umat nyebrang semuanya. Jadi sebelum umat nyebrang, bersama dengan imam, dia sudah ada di sungai itu. Menginjak air, lalu Sungai Yordan membuka dan menjadi tanah yang kering. Dan Yosua berdiri sampai umat nyebrang seluruhnya. Dan Yosua bukan menjadi orang yang memerintah saja. Seperti dikatakan bahwa perintahkanlah semua imam untuk mengangkut tabut perjanjian. Dan kamu harus berdiri, ayat 8, berdiri di tengah-tengah sungai itu, sampai umat menyeberang seluruhnya. Nah, saudara, kita melihat Yosua adalah orang yang begitu patuh, rendah hati. Bahkan sampai akhir hayatnya, bahkan kalau saudara melihat Yosua pasal 24, dia orang yang begitu luar biasa sempurnanya. Di tengah melayani, bahkan juga memimpin umat yang tidak mudah itu. Seluruh keluarga mengatakan bahwa dia akan beribadah kepada Tuhan dan seluruh isi rumah tangganya dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, ketika kita melihat keberhasilan Yosua menyeberangkan umat Israel melalui juga Sungai Yordan ini, ternyata dengan dasar landasan yang luar biasa. Dia tahu siapa yang memimpin, bahkan juga akan memberikan berkat waktu dia menginjakkan kakinya. Bahkan pada air Sungai Yordan ada Allah sendiri. Dan dikatakan engkau dan para imam berdiri bahkan di tepi, bahkan di tengah Sungai Yordan sampai umat menyeberang semuanya. Dia mengalami kehidupan umat yang juga menderita, bahkan penuh dengan juga kekhawatiran. Dia masuk dalam kekhawatiran,
Bahkan dia juga masuk bagaimana juga melalui juga tindakan imannya. Mau bersama dengan umat. Dan dia tidak merasa lebih tinggi sebagai seorang yang diutus Allah, bahkan sebagai juga katakan pengganti Musa. Tidak. Maka sukses bahkan keberhasilan seorang Yosua adalah karena apa? Dia menaruh harapan kepada Allah. Dia orang yang rendah hati dan diberkati. Sampai akhir hayat pelayanannya. Nah saudara, kalau kita cermati bagi seorang Yosua, tidak ada kata lain selain patuh dan rendah hati di hadapan Allah. Bahkan melakukan semua. Yang diajarkan itu dilakukan semua, bahkan dia lebih dahulu melakukannya. Dan umat patuh kepada dia. Sampai selamat dan sampai ke tanah perjanjian. Bahkan peperangan pun sampai menang. Bahkan kemenangan atas bangsa-bangsa lain. Seperti juga orang Het, orang Hewi dan orang Feris dan orang Girgasi. Dan orang Amuri dan orang Yebus dari berbagai suku yang ada. Menang. Oleh karena apa? Yosua melakukan dan dia masuk juga di kancah katakanlah peperangan itu sendiri, bahkan bersama dengan umat maju. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar tentang kehidupan seorang Yosua yang luar biasa ini. Bahkan dia adalah pribadi yang bisa digambarkan dalam Mazmur pasal yang ke-107. Pak saudara, kalau kita melihat bahwa gambaran yang terjadi dalam Mazmur 107 ini dengan jelas. Dia mengatakan sesuatu yang luar biasa, kata bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Dan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berhenti sampai selama-lamanya. Saudara, rupanya gambaran yang bisa kita lihat seorang Yosua melakukan tindakan iman. Itu menaruh pada kekuasaan Allah yang baik. Bahkan ia juga menaruh pengalaman pada seorang Musa. Musa setia kepada Allah, diberkati oleh Allah, dan oleh karena Allah yang dipercaya Musa itu Allah yang setia. Demikian juga kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Di 2 atau di 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang 3 sampai dengan ayatnya yang 10. Jelas sekali bahwa Paulus memberikan hidupnya untuk pelayanan. Bahkan waktu berada di Tesalonika, ia mengatakan dengan ungkapan yang luar biasa. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami. Bahkan juga berlaku di antara kamu yang percaya. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa waktu dia melayani, dia tidak pernah memikirkan bagaimana hidupnya ke depan. Dia hanya menaruh hidup yang saleh, bahkan menaruh harapan, bahkan patuh pada Allah. Dan dia meninggalkan semua yang pernah dialami, bahkan juga pernah dirasakan. Bahkan kehormatan, kejayaan pada waktu dia menjadi seorang ahli Taurat. Dan bahkan waktu sudah menjadi orang percaya pada Kristus, dia mengatakan semuanya yang aku kerjakan dengan penuh kesalehan. Bahkan juga tak bercacat. Dan itu semua untuk Allah dan bagaimana semua orang menjadi orang percaya di Tesalonika. Nah saudara, mari kita belajar bahwa ternyata merendahkan diri, Tuhan memberkati, kita melihat tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Yosua. Bahkan penulis Mazmur ini. Dan termasuk juga Rasul Paulus. Mereka diberkati dalam pelayanan bukan kelimpahan secara materi. Mereka diberkati dalam pelayanan bukan oleh karena ada kehormatan yang berlebihan. Bahkan Paulus mengatakan, kalau boleh jangan ada yang memuji aku. Karena semua yang aku kerjakan untuk Allah. Sekarang saudara-saudara, mari kita belajar bahwa merendahkan diri dan Tuhan memberkati ternyata kunci kehidupan orang percaya, kita semua. Kita bertanya, siapakah kita ini? Ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena Kristus. Dan kita boleh bertanya, siapakah kita ini? Kita pun boleh menjawab, ya, saya sekarang anak Allah. Yang harus patuh pada semua perintah Allah. Dan harus melakukan semua pekerjaan yang Allah mau kita kerjakan. Saudara, setiap orang percaya akan bisa merasakan hadirat Allah. Setiap orang percaya akan boleh merasakan topangan dan pimpinan Allah dari hari ke hari. Waktu kita boleh setiap hari mendengar firman Allah dan mematuhi firman Allah. Dan jangan sampai kita mengajarkan anak atau orang lain supaya giat, sementara kita sendiri tidak giat. Jangan sampai kita melakukan mengajarkan sesuatu pada orang lain untuk dengan memaksa mengerjakannya,
Tetapi kita sendiri mungkin justru belum pernah mengalami pekerjaan itu sendiri. Saudara terkasih, mari kita belajar bahwa buktikan bahwa kita adalah anak Allah. Kita bukan hanya tahu kebenaran. Kita bukan hanya tahu kebaikan. Kita bukan hanya mengerti, bahkan juga mendalami semua kebaikan Allah, bahkan firman Allah. Tapi kita harus melakukan, mengerjakan. Kata-kata kita akan berkuasa, bahkan setiap ungkapan kita akan berkuasa. Waktu yang kita kerjakan, kita lakukan. Sungguh kita telah mengalaminya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, contoh yang terbaik dalam kehidupan seorang mengakhiri khotbah ini adalah yang saya tahu Watmeni. Watmeni saya selalu membaca bukunya yang luar biasa. Dia seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Awalnya orang yang tentu diberkati luar biasa, dan kemudian ia masuk dalam pelayanan di Tiongkok. Kemudian apa yang ia kerjakan dengan keluarganya. Ia masuk dalam satu kancah peperangan rohani yang luar biasa. Dan ia tahu, ia mengerjakan banyak perkara yang dilihat oleh banyak orang, lalu diikuti oleh banyak orang. Lalu kemudian waktu suatu hari, dia tidak punya apa-apa. Bahkan dia harus menaruh, yaitu tempat nasi di atas kepala. Saya membacanya miris bahwa kalau dia melakukan itu semua, dikatakan apa? Dia pernah berkecukupan. Dia pernah berkelimpahan di dalam banyak perkara. Tapi kemudian ia pernah kekurangan. Dan waktu ia bicara tentang kekurangan, kecukupan, ia pernah mengalami itu. Lalu waktu dia bicara tentang kekurangan, ia sedang mengalami itu. Dan dia berkata, bagaimana ia mengatasi kekurangan itu sendiri. Dan dia khotbahkan teori menghadapi kekurangan. Apa yang terjadi? Dikatakan bahwa ia taruh di atas kepala, yaitu tempat nasi, ya kemudian anak-anaknya disuruh untuk minum air, dan bersama diminum air juga, yuk kita minum air satu gelas, dan kita menari-nari. Dan besok pagi kita akan diberkati Tuhan. Nyatanya begitu. Dikatakan bahwa dia mendapatkan berkat-berkat yang ternyata pagi hari ada pisang, ada berbagai macam buah di situ, yang ternyata memang Tuhan kirimkan melalui orang-orang sekitarnya. Dan mengatakan, karena dia mengalami itu semua, waktu dia bicara, dia bukan bicara tentang sesuatu yang dia belum pernah alami. Nah, saudara, sekali lagi mari kita belajar. Mungkin kita pernah mengalami kelimpahan. Kita mengalami berkat Tuhan, firman Tuhan luar biasa buat kita sekalian. Namun mungkin kita juga pernah mengalami kekurangan. Saudara, waktu kita bicara kelimpahan kekurangan, orang akan mendengar kita. Orang akan sungguh-sungguh salut, bahkan kagum oleh karena kita melakukan. Dan kita sungguh-sungguh merendahkan hati dari Allah. Dan kita diberkati karena berkat, sumber berkat itu sendiri dari Dia yang mengutus, memanggil kita. Bahkan juga merawat, bahkan memelihara kita dengan sempurna. Selamat untuk belajar banyak perkara. Dan mengalami perkara-perkara yang baik. Dan ajarkan kepada banyak orang. Ketika saudara sudah mengalami, sehingga apa yang saudara ajarkan itu menjadi sebuah buah kehidupan bagi orang lain. Dan selamat belajar firman Tuhan, bahkan dengan sungguh-sungguh, dan melakukannya. Dan ajarkan kepada keluarga saudara, dan orang-orang di sekitar saudara, yang membutuhkan pengajaran yang baik. Dan ketika saudara sudah mengalami, dan melakukan, dan menyelami sekaligus saudara ada di dalamnya, berkat itu, setiap ungkapan itu akan menjadikan satu landasan. Mereka boleh menjadi pribadi yang tertarik kepada penyampaian kebenaran yang saudara sajikan. Tuhan berkati dan terus menopang saudara, jadi orang yang rendah hati, dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama masuk hening untuk kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Mari kita bersama naikkan selawat kita di depan Allah. Bapa, kami bersyukur untuk firman Allah yang mengajar kami hari ini. Dengan jelas bahwa kehidupan kami harus rendah hati, dan kami akan sungguh menyadari bahwa setiap kami yang juga menjadi anak Allah,
Kami harus patuh pada firman Allah, bahkan juga sekali itu juga kami melakukan firman Allah dan mengajarkan kebenaran firman Allah kepada setiap pribadi yang ada di sekitar kami. Belajar dari ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya tahu kebenaran dan hanya menjadi seorang ahli, namun ternyata tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Tuhan ampuni kami, karena seringkali mungkin kami sudah tahu kebenaran, namun tidak melakukannya. Sekarang ini kami mohon biarlah Engkau akan berikan kekuatan, kemampuan buat kami untuk melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Tuhan tolong berkati seluruh warga jemaat dan juga kehidupan kami bersama yang hadir dalam ibadah saat ini. Biarlah di hari-hari yang kami boleh kerjakan dan kami lakukan, apapun tugas kami, baik itu sebagai dokter, bahkan perawat, bahkan sebagai bidan, bahkan sebagai guru, sebagai juga pelayan Tuhan di pemerintahan, wirausaha, dan pedagang, berkati, agar kami melakukan segala sesuatu yang kami landaskan dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Dan biarlah setiap kata ungkapan yang kami sampaikan bermakna, bahkan punya kuasa rohani, sehingga orang yang ada sekitar kami benar tahu, kamilah pelaku firman. Terpujilah Allah, kami menyerahkan, biarlah Engkau akan menolong, memberkati setiap pribadi, berkat jemaat Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan bebaskan kami dari virus corona. Dan bahkan bungkus dengan darah kuasa Tuhan, supaya kami boleh mengalami kehidupan hari-hari kami dalam berkat Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga di pandemi ini kami pun boleh tetap berdiri pada Tuhan yang kami percaya. Walau Tuhan yang hidup, walau pribadi yang sungguh ada bersama kami. Bagaimana Tuhan menyertai Yesua, menyertai juga Rasul Paulus, bahkan juga menyertai setiap juga orang yang Engkau utus, bahkan para rasul, dan sampai mereka boleh berkemenangan. Oleh karena Engkau tidak pernah tinggal diam ketika kami ada dalam juga ketaatan kepadamu. Menyerahkan juga untuk setiap karya majelis gerejamu dan para komisi yang juga akan menyiapkan Natal di tahun ini. Engkau berkati untuk persiapan mereka. Berkati kami semua, warga jemaat Tuhan, dalam juga proses Natal yang tentu tidak katakanlah sebesar bahkan juga sebanyak orang yang akan hadir seperti dulu. Namun kami akan tetap merayakan Natal dengan persiapan yang baik. Dan mohon penyertaan dan berkat Tuhan juga untuk setiap hal yang boleh kami lakukan juga. Biarlah semua untuk kemuliaan berikan Raja Gereja dan Raja hidup kami di Kristus yang kami rayakan ini akan nyata buat kami, bahkan juga terjelma dalam gereja ini. Dan akhirnya Tuhan, kami berdoa secara khusus juga pada saat ini. Mohon berkatnya Tuhan juga pemerintah Indonesia yang sedang mengupayakan vaksin, berkati agar segera didapatkan vaksin untuk bangsa kami. Kami bebas, bahkan punya imun yang baik, dan bahkan punya kesehatan yang baik, dan untuk kami boleh berkarya dan bersaksi dan melayani. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita sudah mempersembahkan kepada Tuhan saat kita memasuki tempat ibadah dengan dilandasi firman Tuhan dalam surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia
senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita mengaturkan persembahan kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289, bait pertama dan 9. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai Allah dalam penolong dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang terbaik pada saat ini, di mana kami boleh mempersembahkan dalam hidup kami. Ya Tuhan, persembahan ini adalah sebagai tanda syukur atas berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam hidup kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan lain, persembahan istimewa, persembahan syukur, dan persembahan pembangunan. Kiranya seluruh persembahan yang telah kami kumpulkan pada ibadah saat ini, Tuhan berkenan menerima dan menyucikannya. Dan biarlah dengan persembahan ini, kami boleh melakukan karya Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan lebih dipermuliakan kembali. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, untuk pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan tolong kami, sertai kami dalam perjalanan, sehingga kami boleh selamat sampai di rumah. Dan bila dalam ibadah saat ini, dan dalam kami memberikan persembahan, ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Pengutusan. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 376, bait pertama dan yang kedua. Ikut Dikau saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tetap melekatlah pada Tuhan dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Sekarang bersama-sama, saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.